Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Nurhayati, pengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 12 di SMA Negeri 1 Luragung. Kali ini saya akan membahas materi mengenai penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Merajuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian atau jual titip. Maka, sistem penjualan konsinyasi merupakan salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama atau pemilik barang kepada pihak kedua atau pemilik toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang atau produk atau pemilik barang disebut konsignor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut konsigni. Dan untuk barang atau produk yang dititipkan disebut barang konsinyasi. Dengan kata lain, sistem kerjasama konsinyasi adalah konsignor akan menyerahkan stok barang atau inventaris kepada konsigni, namun tidak membelinya secara langsung. Konsigni akan menjual barang tersebut pada konsumennya. Dari hasil penjualan tersebut, konsignor akan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada konsigni. Apabila barang tidak terjual atau tersisa, pengecer atau konsigni dapat mengembalikannya pada konsignor atau pemasok tanpa risiko. Sistem kerjasama konsinyasi produk ini seringkali dijadikan metode hemat bagi pengecer untuk mengisi toko mereka. Pemasok pun akan mendapatkan keuntungan dari barang yang terjual, sekaligus mendapatkan eksposur tanpa harus melakukan proses pemasaran. Kerjasama konsinyasi pun dapat dikatakan berhasil karena pihak konsignor dan konsigni mendapatkan keuntungan. Apabila hubungan yang terjalin selama kerjasama berjalan baik, kedua belah pihak dapat melakukan konsinyasi kembali. Adapun jenis produk yang cocok dengan sistem konsinyasi, yang pertama adalah baju. Contoh bisnis konsinyasi pertama yang paling laku adalah baju. Kemudian contoh yang kedua adalah mainan atau action figure. Merupakan produk sehari-hari yang digunakan namun memiliki nilai yang cukup mahal dalam bisnis konsinyasi. Contoh yang berikutnya adalah sepatu. Fashion merupakan jenis bisnis konsinyasi terbaik sebab peminatnya cukup tinggi. Cara memulai konsinyasi. Tentu saja, pertama-tama Anda harus telah memiliki produk untuk dipasarkan. Pemilihan komisioner ditentukan dari produk tersebut. Setelah menentukan tempat konsinyasi, tahap selanjutnya adalah menjalin kesepakatan dengan komisioner. Dalam tahap ini, beberapa hal harus dibuat jelas. Pastikan isi perjanjian tidak merugikan salah satu pihak atau setidaknya meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama, dalam perjanjiannya terkait adalah harga dan biaya. Tentukan pula kapan barang dipasok dan ketentuan lain terkait waktu seperti jangka waktu penyimpanan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem konsinyasi. Yang pertama adalah lokasi dalam sistem konsinyasi harus strategis. Kemudian faktor yang kedua adalah target market yang sesuai. Mengingat konsinyasi adalah sistem kerjasama dengan adanya retur apabila produk tidak terjual, cara untuk meminimalisirnya adalah dengan memilih mitra yang cocok. Sebagai konsignor atau pemilik produk, memilih toko atau market yang tepat untuk menjual produk kamu sangatlah penting. Hal itu akan berpengaruh besar pada penjualan barang nantinya. Apabila pemasok makanan dengan harga tinggi, tidak akan cocok jika dititipkan di toko retail kecil.
kita bisa menitipkannya di kafe, restoran, dan tempat lainnya yang kira-kira sesuai. Faktor berikutnya yang harus diperhatikan dalam sistem konsinyasi adalah sistem pencatatan harus rapi. Kemudian, faktor berikutnya adalah kita harus selektif dalam memilih konsinyasi. Baik sebagai konsignor atau konsigni, saat ingin melakukan konsinyasi, pastikan mitra kita memiliki rekam jejak yang baik. Hal tersebut penting untuk mencegah risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran dari salah satu pihak. Faktor berikutnya adalah lakukan evaluasi setelah dilaksanakannya sistem konsinyasi. Dan yang terakhir adalah berikan apresiasi. Adapun keuntungan penjualan sistem konsinyasi, yang pertama adalah untuk pengirim produk atau konsignor. Keuntungan bagi konsignor yang pertama adalah tidak perlu menyewa toko, kemudian memperkenalkan merek barang, dan yang ketiga peluang barang laris lebih besar. Keuntungan selanjutnya, mudah mengetahui barang laku atau tidak, kemudian tidak perlu membayar penyimpanan, dan konsignor dapat menambah keuntungan serta bisa menjalin hubungan lebih lama dengan pengecer. Adapun keuntungan penjualan sistem konsinyasi bagi konsigni, yang pertama adalah tidak perlu membayar barang, yang kedua barang tidak laku bisa dikembalikan, kemudian terhindar dari kehabisan stok barang, dan barang yang dititipkan bisa membuat pelanggan baru tertarik. Adapun kerugian dalam penjualan sistem konsinyasi bagi konsignor, yang pertama adalah tidak mendapatkan pembayaran di awal, kemudian kerugian yang kedua bisa mengalami kerugian yang cukup banyak, tidak semua barang cocok dengan penjualan konsinyasi, dan yang terakhir harus mengambil barang yang tidak laku. Adapun kerugian penjualan sistem konsinyasi bagi konsigni, yang pertama adalah harus memberi ruang yang cukup jika menerima produk yang dititipkan. Yang kedua, bisa memunculkan konflik jika barang konsinyasi jenisnya sama. Dan yang terakhir, pengirim barang tidak mau menanggung kerusakan. Demikianlah pemaparan materi mengenai sistem penjualan dengan cara sistem konsinyasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.